Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, maghfirah dan ridha Allah semoga senantiasa menaungi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel yang insya Allah terus menerus kita bersama untuk menyuarakan kebenaran Islam dan melawan segala fitnahan tuduhan yang ditujukan kepada kaum muslimin. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Asik Ngaji yang ikut berpartisipasi menyebarkan syiar ini, menyebarkan dakwah ini melalui share-nya, subscribe-nya dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahabat dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi sahabat yang ingin bergabung untuk bersama-sama menyuarakan kebenaran dan melawan segala fitnahan tuduhan, silahkan klik saja tombol subscribe-nya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereaksi sebuah video yang mana video kali ini kiriman dari teman kita, dari saudara kita di YouTube, di video yang saya telah upload sebelumnya. Yang menjadi tertantang untuk saya reaksi pada video kali ini, yang pertama, di video kali ini ada seorang murtadin yang dulunya dia Islam, lalu kemudian dia keluar dari Islam waliyauzubillah. Dan anehnya, seorang murtadin ini masih memakai pakaian syar'i, masih memakai pakaian layaknya muslimah seperti biasa itu sahabat. Itu yang menjadi anehnya. Kita bertanya-tanya, apakah dia tidak pede dengan agama yang sekarang sehingga dia masih tetap memakai pakaian yang syar'i itu? Apakah masih nyaman dalam keadaan Islam dengan pakaian Islam, dengan pakaian syar'i seperti itu? Nah, kita tidak mengetahui itu, tapi yang jelas dalam Islam sudah tegas, sudah jelas seperti itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dikhawatirkan dia akan condong kepada kaum tersebut. Jadi kalau misalkan ada non-muslim lalu kemudian dia mu'alaf menjadi muslim, nah itu harus menanggalkan pakaian yang menjadi identitasnya dulu sewaktu dia menjadi non-muslim, karena ditakutkan akan condong lagi kepada agamanya itu, begitu. Jadi Islam itu sangat jelas, sangat tegas, tidak ada kata mohon maaf gitu ya, tidak ada kata munafik di sana. Itu kalau misalkan sudah menjadi muslim, ya pakaiannya, kebiasaan itu harus mengikuti bagaimana kaidah-kaidah Islam seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi menariknya untuk saya reaction adalah di kesaksiannya itu ada sebuah kejanggalan sahabat. Ada sebuah yang tidak sinkron dalam penglihatan dan pendengaran kita tatkala kita melihat videonya. Nah, untuk itu bagaimana video selengkapnya? Kita akan saksikan bersama videonya sahabat. Silakan sahabat. Nah, saya dalam perjalanan pelayanan saya di YouTube, puji Tuhan saya berjumpa dengan seseorang yang menghubungi saya dari Bandung. Beliau ini seorang wanita dan dia punya pengalaman spiritual dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Walaupun dari keluarga yang sangat taat beribadah, dari keluarga muslim yang taat beribadah, dan keluarga besarnya dari pesantren, dan mereka juga dari bergabung dengan satu aliansi atau apa ya disebutkannya yang radikal gitu, yang sekarang sudah dilarang pemerintah, yaitu FPI, Front Pembela Islam. Keluarganya juga pendukung dari FPI dan sangat radikal gitu. Nah, kita akan stop terlebih dahulu sahabat. Nah, tadi pembawa acaranya mengatakan bahwa murtadin ini berasal dari keluarga pesantren, lalu kemudian berasal dari keluarga yang sangat taat, dan dia masuk lalu kemudian mendukung organisasi, yaitu organisasi FPI, katanya seperti itu sahabat. Jadi kita harus garis bawah terlebih dahulu bahwasanya si ibu ini berasal dari keluarga pesantren
Yang kedua, keluarganya yang sangat taat, lalu kemudian masuk kepada organisasi dan sangat mendukung kepada organisasi FPI. Begitu sahabat. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Waktu itu papaku meninggal ketika aku umur 9 tahunan. Aku yang paling dekat sama papa. Ada ikatan jiwa yang erat sekali. Karena aku waktu itu masih 3 bersaudara. Yang kedua sama nenek. Jadi aku sama bapak terus sama papa. Pas papa meninggal, banyak orang yang melayat itu menghibur gitu. Jangan takut Neng, nanti papa bakal kembali lagi gitu. Ya aku bahagia dengarnya untuk sementara ini gitu. Pas malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kan di keluarga aku kalau ada yang meninggal nggak ada istilahnya selamatan gitu kayak tahlilan, nggak diperbolehkan, haram tuh tahlilan, nggak boleh. Nah sahabat, barusan kita sudah dengarkan bersama pernyataan si ibu ini. Kalau misalkan di keluarganya ada salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka keluarga itu mengharamkan untuk tahlilan. Nah, sebetulnya ini tidak jadi masalah, it's okay, tidak jadi masalah, no problem. Karena apa? Karena masing-masing keluarga kan berbeda-beda. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang sebatas hormati dan lain sebagainya. Dan itu tidak akan menjadi catatnya suatu keimanan atau mengeluarkan diri dari agama Islam. Tidak seperti itu. Nah, itu kan khilafiyah kan, khilafiyah. Maka itu tidak jadi masalah sebetulnya. Tapi yang menjadi menarik di sini adalah tadi di awal dikatakan bahwasanya si ibu ini dan keluarganya itu sangat fanatik dan mendukung dan masuk kepada organisasi yang tadi disebutkan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya organisasi itu kebanyakan adalah Nahdien, adalah NU, dan NU sangat kental dengan tahlilannya. Bagaimana dia bisa mengatakan dirinya mengharamkan tahlilan padahal dia mendukung organisasi tersebut, dia sangat fanatik terhadap organisasi tersebut, bahkan masuk dalam organisasi tersebut. Itu kan bertolak belakang. Tapi boleh jadi si ibu ini tidak melaksanakan tahlilan, akan tetapi dia masuk kepada organisasi tersebut. Tidak menjadi masalah sebetulnya sahabat. Nah, yang menjadi menariknya di sini adalah video berikutnya ini sahabat. Nah, supaya tidak lama-lama lagi, kita akan saksikan berikut ini sahabat. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Nah, saking rindunya, kangen berat sampai sakit, sampai menggigil gitu. Pengen ketemu. Nah, sampai sakit, sampai nggak bisa digerakkan, kaki nggak bisa. Aku kan suka ngompol. Sampai kenapa? Sampai ngompol di kasur, aku nggak bisa bergerak, Nek. Nggak bisa melangkah. Lumpuh ya? Iya. Tapi keluarga nggak menyadari aku lumpuh. Ya udah. Kamu ditekuk terus kakinya katanya gitu, jadi nggak bisa jalan. Nah, malam yang ketiga itu, ya kalau lagi tahlil berarti ketiga harinya ya. Nah, aku saking sedihnya, sampai menangis lama di kursi di kamar tingkat itu, kasurnya bertingkat, aku di bawah gitu. Nah, pas malam sekitar, padahal belum malam banget waktu itu, ada cahaya, apa itu? Kok kayak jubah yang putih ke kuning-kuningan gitu. White warnanya. Aku nggak nanya, nggak apa, aku hanya kan lagi menggigil itu. Nah sahabat, kita harus catat dengan baik-baik bahwasanya si ibu ini melihat cahaya di malam yang ketiga. Sekali lagi, di malam ketiga si ibu ini melihat cahaya. Lalu kita akan lanjutkan ke video berikutnya sahabat. Punya teman dari Chinese, dia kalau ngajarin pelajaran ke aku suka minta upah. Nah, kamu mau upah apa? Upah beras katanya 1 liter. Ya nanti aku kasih. Tapi aku mau nanya dulu, sebentar aja. Tapi jangan bilang-bilang ya. Ya mau nanya apa? Semalam aku kan lagi sedih, lagi kangen nih, pengen ketemu papa. Ada yang datang, yang berjubah, pakai kerudung disambleh ke belakang gitu. Rambutnya panjang, wajahnya oval, tapi kan kena cahaya jadi nggak jelas gitu. Nggak bisa menatap, itu cuma lihat jubahnya yang itu. Apa ya tuh? Oh, itu Dewi Kuan Yin katanya. Kenapa ya datang ke kamu? Padahal aku lagi sedih loh, aku lagi menderita. Kenapa datangnya ke kamu? Gitu. Ya udah, nanti kalau datang lagi bilangin ya, titip pesan. Aku pengen ketemu katanya gitu. Ya nanti aku bilangin. Gitu. Nah, malam kedua, aku malam-malam ya biasa tidur sama papa, ini sendiri lagi. Nah itu udah agak mau pagi. Udah mau pagi, kakek suka nyetel wayang kan waktu itu. Nah,
Aku lagi bersedih, ya Allah, kenapa papa teh nggak pulang-pulang? Katanya kau udah dikubur mau pulang, kenapa nggak pulang gitu? Aku menangis, kenapa semua membohongi gitu. Nah, dia datang lagi, memegang tangan. Tapi waktu itu nggak kelihatan yang bolong-bolong, enggak. Belum ya? Iya, esoknya aku lupa nggak ngomong ke temen, lupa. Aku ngomong lagi, dia datang lagi loh. Itu Gusti Allah aku mungkin ya, gitu. Bukan itu Dewi Kuaning kau yang baju putih, kan Allah kamu mah nggak ada katanya gitu, nggak memperlihatkan. Oh ya, kenapa udah dititipin salam? Lupa. Oh kamu mah nggak setia kawan katanya gitu. Pas ketiganya mungkin itu tahlil ketiga ya. Pas ketiganya mungkin itu tahlil ketiga ya. Mungkin kan kata kalau di tempat aku itu sebelum 40 hari itu belum menjauh gitu. Jadi mungkin dekat aku. Jadi aku merasa sedih gitu. Datang lagi, nggak ngomong lagi, cuma pegang tangan aku aja. Nah, ini sahabat. Jadi tadi kan setelah melihat di malam ketiga, di tahlil yang ketiga itu, kalau misalkan dia tahlilan, dia melihat yang bercahaya, berambut panjang, kemudian wajahnya berbentuk oval, gitu. Dan besoknya, di hari besoknya dia cerita kepada temannya yang kebetulan temannya itu Chinese, dan kata temannya itu mungkin adalah Dewi Kuan Yin, seperti itu. Dan di malam keduanya, di malam berikutnya mungkin ya, di malam berikutnya si ibu ini juga sama melihat sesosok yang mendatangi sebelumnya, begitu. Dan setelah itu apa yang terjadi di malam ketiga yang mana si ibu ini sebutkan di malam ketiga tahlilan. Padahal kalau misalkan diruntut tadi kan sudah malam ketiga tuh, yang pertama itu di malam ketiga, lalu kemudian yang terakhirnya tadi dikatakan di malam ketiga lagi. Ini kan sebuah yang tidak masuk akal begitu ya. Tadi kan disebutkan malam ketiga, lalu terakhir tadi dikatakan malam ketiga lagi, malam ketiga tahlilan. Kalau misalkan kita ketahui ya, malam ketiga itu kan setelah malam satu, malam kedua, malam ketiga gitu kan. Ini sangat berbelit-belit sekali gitu kesaksiannya, sangat diragukan sekali faktanya yang sebenarnya seperti apa, begitu sahabat. Nah ini kan menjadi tanda tanya sebetulnya. Nah kita akan lanjutkan kembali, karena sebelumnya dikatakan bahwa si ibu ini dari keluarga pesantren, ibadahnya sangat taat, lalu kemudian masuk organisasi tertentu tadi. Ini sangat luar biasa sebetulnya, sangat gokil sekali. Tetapi apa yang terjadi ketika dites bacaan ayat suci Al-Quran? Ini menarik sahabat, kita akan saksikan bersama. Allahu la ilaha wa la yuqayyum. Allahu la ilaha wa la yuqayyum. Allahu la ilaha wa la yuqayyum. Nah, itulah kesaksiannya sahabat. Jadi dia mengatakan bahwa dirinya adalah muslim yang taat, lalu kemudian mengatakan dirinya dari keluarga besar pesantren, tetapi ketika dites pembuktiannya membaca ayat suci Al-Quran jauh panggang daripada api, jauh sekali dari apa yang dia klaimkan. Saya tidak menghina kepada ajaran tertentu, agama tertentu, tetapi ketika dia membawa-bawa Islam, membawa-bawa pesantren, lalu kemudian dia mengklaim dirinya sebagai yang tahu baca Al-Quran dan sebagainya, seakan-akan dia betul-betul menguasai Al-Quran, tetapi ketika dites bacaan ayat suci Al-Qurannya sangat keliru, maka kita harus meluruskannya, karena ditakutkan ini menjadi sebuah kebenaran. Nah sahabat, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan video kali ini. Semoga kita bisa mengambil i'tibar dari videonya, bisa mengambil ibrah dari videonya, sehingga kita bisa lebih hati-hati lagi sahabat dalam menilai video dan lain sebagainya, dan kita selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak tertipu dan tersesat arah sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.